Pemirsa, pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai kini hampir rampung. Namun proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas antar moda ibu kota saja, tetapi juga menjadi upaya untuk mengembangkan Manggarai sebagai kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Dan kita simak liputan selengkapnya jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juga juru kamera Suari Tiasa untuk Anda. Cikarang, jalur Pantajasa, Cikarang, pelanggaran. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun LRT Pegangsaan 2, titik awal perjalanan LRT Jakarta yang melayani penumpang dari kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara menuju ke arah Velodrome Jakarta Timur. Namun dalam waktu dekat perjalanan LRT ini akan ditambah perjalanannya sampai dengan kawasan Manggarai, salah satu simpul transportasi publik tersibuk di ibu kota. Lalu sudah sejauh mana progres pembangunannya dan sebesar apa dampaknya bagi warga? Di tengah tingginya mobilitas warga dan kepadatan lalu lintas, Jakarta tak hanya membutuhkan moda transportasi publik yang beragam. Yang tidak kalah penting adalah koneksi antar moda agar perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Salah satu proyek yang diharapkan menjawab kebutuhan itu adalah pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Proyek ini akan memperpanjang layanan LRT Jakarta dari Velodrome sampai Manggarai melalui jalur layang sepanjang 6,4 km. Hingga Minggu ketiga Juni 2026, progres pembangunannya telah mencapai 93,74%. Pekerjaan struktur jalur layang hampir selesai, sementara pemasangan rel dan stasiun terus dikebut menjelang target operasi pada Agustus mendatang. Di sejumlah titik seperti koridor Velodrome hingga Rawamangun, lintasan rel bahkan sudah tersambung sepenuhnya. Di titik saya berada saat ini di stasiun Rawamangun, nantinya jalur LRT akan terus terbentang ke arah selatan melalui stasiun Pramuka, Kayu Manis, Matraman hingga nanti berakhir di stasiun Manggarai. Artinya akan ada 5 stasiun baru yang akan melayani penumpang ataupun warga yang berada di sepanjang koridor tersebut. Nanti jika proyek ini berjalan ataupun beroperasi sesuai target yaitu pada Agustus 2026, maka nanti penumpang dari arah Kelapa Gading yaitu dari stasiun Pegangsaan 2 sampai dengan stasiun Manggarai bisa menempuh perjalanan dengan waktu 28 menit saja. Waktu yang lebih pasti ketimbang ataupun dibandingkan dengan perjalanan di jalan raya menggunakan kendaraan yang harus bermacet-macetan. Kehadiran rute baru ini diharapkan membuat perjalanan warga menjadi lebih efisien. Perjalanan yang sebelumnya harus berhadapan dengan kemacetan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih terukur. Seiring bertambahnya jaringan, LRT Jakarta juga diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari secara bertahap. Menurut aku itu suatu pembaruan yang bagus ya untuk terutama teman-teman pekerja yang mungkin rumahnya di Cikarang terus mau kerja di Kelapa Gading gitu. Sangat bermanfaat, jadi bisa dari Manggarai langsung lanjut ke LRT untuk ke Kelapa Gading gitu sih. Sejauh ini semuanya udah integrate ya, kayak di Manggarai kan udah ada nih yang buat langsung ke bandara. Udah cukup oke sih menurut aku. Kalau buat naik KRL sendiri itu udah 2 kali, dari bandara kemarin sama yang baru hari ini. Terus sebagai pengguna KRL baru nih ya, berarti baru ngerasain Transum Jakarta, konektivitas antar modanya gimana sih Kak? Ya sejauh ini yang saya rasakan mungkin lebih enjoy sama lebih gampang sih menurut buat diakses. Dari bandara terus ke sini terus kemana Kak? Dari bandara kan transit ke Manggarai, nah terus abis itu saya ke Tanjung Barat. Saya di Kebagusan. Terus ini kan bentar lagi mau ada LRT Kak yang nyambung ke Kelapa Gading nanti. Tanggapannya gimana Kak? Semoga dengan adanya jalur baru itu mempermudah akses semua orang sih. Sebenarnya perlu sih pasti ya, penting banget karena Manggarai ini kan lumayan padat ya, orang-orang pada pakai KRL kan ya, terutama dari luar Jakarta gitu kan, di Depok, Bogor gitu kan. Jadi kalau misalkan orang-orang misalkan dari apa tadi pulau dari
dari Kelapa Gading. Itu Kelapa Gading juga menurut aku transumnya masih agak kurang sih, karena aku udah pernah naik LRT sampai ke arah Kelapa Gading sana itu juga sepi dan masih kurang gitu kan. Jadi kalau misalkan ada LRT tambahan nih sampai ke arah ke Jaksel atau pusat gini, oke banget sih, menurut aku penting banget. Kalau nanti antar modanya ada penghubung JPO-nya gitu, mempermudah Kak? Banget sih, dan juga menghindari bahaya juga kan ya, karena di jalan itu kan kayak kita mau nunggu aja tuh mepet banget gitu kan, antara busway, ada jaklingko gitu kan, orang mau nyebrang gitu kan. Jadi kalau misalkan ada JPO gitu, kalau kita mau nyebrang itu udah pasti sangat dibutuhkan ya gitu untuk keamanan. Namun nilai penting proyek ini bukan hanya pada tambahan jalurnya saja. Manggarai dipilih menjadi titik akhir karena merupakan salah satu hub transportasi terbesar di Jakarta. Setiap hari ribuan penumpang berpindah moda di kawasan ini, mulai dari KRL, kereta bandara maupun Transjakarta. Pemirsa, inilah yang membuat Manggarai menjadi titik yang strategis. Nantinya, stasiun LRT Jakarta akan terhubung dengan stasiun KRL, kereta bandara, dan juga halte Transjakarta menggunakan JPO yang terintegrasi. Jadi para pengguna transportasi publik ini tidak perlu keluar dari kawasan transportasi yang terhubung dan bisa berpindah antar moda dengan aman dan nyaman. Namun pengembangan Manggarai tak berhenti pada integrasi transportasi saja. Kawasan ini juga diarahkan menjadi Transit Oriented Development atau TOD. Konsep penataan kota yang mengintegrasikan transportasi massal dengan hunian, kawasan komersial, dan ruang publik dalam satu kawasan yang saling terhubung. Dengan konsep ini, masyarakat diharapkan dapat tinggal, bekerja, dan beraktivitas lebih dekat dengan layanan transportasi publik. Makanya akhir-akhir ini kami mencoba untuk lebih memperkuat penguatan pendapatan itu di TOD. Seperti ada beberapa inisiatif kami untuk membangun perumahan yang menengah ke bawah, itu yang di Manggarai, yang diharapkan di tahun 2027 itu sudah selesai. Sekarang dalam tahap pembangunan itu ada sekitar hampir 5.000 unit perumahan yang ada di Manggarai. Dengan terhubungnya berbagai moda transportasi, akses masyarakat juga menjadi lebih luas. Penumpang dari kawasan Kelapa Gading dan Jakarta Timur misalnya dapat melanjutkan perjalanan ke Bogor, Bekasi, Tangerang hingga Bandara Soekarno-Hatta melalui jaringan transportasi yang saling terkoneksi. Konektivitas semacam ini menjadi salah satu kunci untuk mendorong sistem transportasi perkotaan yang efisien. Pembangunan LRT fase 1B ini memang hampir rampung, tapi sebenarnya proyek ini tidak hanya membangun perpanjangan jalur sepanjang 6,4 km ataupun 5 stasiun baru saja. Tapi ini juga merupakan bagian dari upaya menghubungkan berbagai moda transportasi yang terintegrasi sekaligus mengembangkan kawasan Manggarai yang berbasis transportasi publik. Dari Jakarta, Nurul Zenita, Suwari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.